Apa saja yang harus dipersiapkan untuk memulai beriklan di Google Penelusuran atau di Google Maps gitu ya. Google Penelusuran ini yang nanti kita akan memunculkan di halaman 1 dengan icon bersponsor. Yang artinya kita bayar ke Google untuk mendapatkan klik atau visitor dari orang banyak di luar sana yang dia kondisinya sedang mencari bisnis atau keperluan dengan bisnis kita. Seperti kasusnya yang ini, ketika seseorang mencari karya detailing, di mana dia sedang berkebutuhan untuk mencari atau melakukan detailing untuk mobilnya, kemudian muncul iklan yang ini adalah misalkan bisnis kita, yang lain adalah kompetitor. Karena dalam satu penayangan iklan itu bisa beberapa yang muncul, tergantung dari berapa banyak visitor atau berapa banyak kompetitor yang ada di daerah tersebut. Kasusnya ini kita lokal gitu ya, hanya radius lokasi atau mungkin ini hanya satu Bandung saja. Di Google Maps pun sama kondisinya, dia bersponsor. Jadi yang lain yang organik itu di bawah, kemudian yang paling atas posisi 1, 2, 3 itu dia berbayar ke Google ya dengan logo yang sponsor yang ini. Baik, apa saja persiapannya? Kita akan bahas atau buka PowerPoint di mana persiapannya itu tidak semudah atau sesimpel yang dipikirkan gitu. Hanya bikin iklan, klik, kemudian tayang. Tidak seperti itu. Banyak hal yang harus disiapkan. Terutama yang paling sulit kemungkinan untuk teman-teman yang baru adalah landing page. Tapi landing page ini kalau nggak mau ribet, budget ada tinggal beli. Ya, sekitar 1,5 juta atau 2 juta itu sudah dapat sebuah landing page yang bisa dipakai untuk beriklan. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar sendiri gitu ya, itu ada fitur atau fasilitas dari Google, dari WordPress.com, dari Berdu yang dia gratis bisa dipakai. Tetapi ada kekurangannya, dia terbatas gitu, tidak seperti yang self-hosted WordPress. Ini berbayar, kita menyiapkan budget untuk membeli server selama 1 tahun, kemudian .com selama 1 tahun. Kemudian yang diperlukan juga adalah skill untuk membuat website. Nah, untuk mendapatkan ini semua, bikin sendiri itu jauh lebih hemat. Tapi kalau nggak mau ribet, silahkan beli jasa. Dihitung sendiri kalau untuk yang bagian ini gitu ya. Nah, saya akan menunjukkan platform mana saja yang bisa dipakai untuk membuat sebuah landing page atau artikel yang bisa diiklankan gitu. Kita mulai dari Blogger. Kita masuk ke Blogger. Jadi Blogger itu kita bisa membuat sebuah blog sederhana, tapi layoutnya sudah kita sesuaikan supaya dia bisa responsif atau bagus penayangan di mobile device dengan custom tombol yang bisa langsung ke WA misalkan. Jadi simpelnya nanti blog ini akan kita iklankan, kemudian orang di luar masuk ke dalam artikel yang kita buat, dan di dalam artikel tersebut kita berikan informasi lengkap mengenai bisnis kita, foto-fotonya, video, lokasinya, kemudian syarat dan ketentuan kalau misalkan mau beli produk kita dan lain-lain itu dituangkan di sini ya. Keterbatasannya ini tidak bisa seperti website profesional. Seperti yang saya tampilkan ini, kalau website profesional secara layout, secara materi atau informasi yang disampaikan termasuk displaynya itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan sendiri. Nah, dengan begini secara tingkat kepercayaan orang akan lebih memilih website yang profesional karena dianggap bonafide gitu dibandingkan dengan kita hanya menggunakan sebuah platform dari blogger misalkan. Dibandingkan lah ini yang profesional dengan .com gitu ya. Kasusnya pesonakanopi.com, kontennya ini. Kemudian yang ini adalah blogger bla 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 .blogspot.com, artinya kita nebeng kepada platform Google gitu. Materinya pun terbatas, hanya berupa foto, tulisan, tombol, dan hanya seperti itu saja. Ini tidak berarti jelek gitu ya, teman-teman silahkan dicoba. Cuma dari kami bagusnya itu disarankan untuk bikin platform sendiri. Jadi memang persiapan untuk masuk ke Google itu tidak murah, tidak mudah juga gitu, dan tidak sebentar. Jadi panjang ceritanya kalau kita mempersiapkan
hal-hal untuk masuk ke Google Ads. Dan ini juga alasan kenapa di Google Ads itu tidak banyak yang main, karena termasuk barriernya yang sangat tinggi, sulit banget gitu. Nah, selain dari website atau artikel landing page yang tadi kita pakai, di sini kita membutuhkan sebuah domain.com atau minimal domain dengan ekstensi lain yang cukup familiar. Nah, untuk .com sendiri, teman-teman bisa cek di provider lokal. Itu harganya sekitar 150 sampai 170 ribu, tergantung season biasanya. Ada promo dan harga normal. Ceknya di mana? Di ID web host, bagian domain murah, kemudian nama domain, kemudian klik cari. Nanti di sini akan muncul nama domain Bapak Ibu, apapun namanya, mau nama bisnis bisa, mau nama produk atau jasanya bisa, atau bebas gitu, nama apa saja. Nama domain saja udah ada. Udah, kalau merah ini berarti udah ada yang pakai, tidak bisa kita beli gitu. Tapi kalau kondisinya dia hijau, dia bisa kita pakai ini yang .com-nya. Bagaimana kalau ini merah? Ya cari lagi gitu. Coba misalkan dengan bisnis saya. Ini sesuaikan dengan nama masing-masing ya. Nanti dia akan muncul berapa harganya. Kita tunggu sebentar. Di sini 170 ribu, kurang lebih belum pajak. Kalau ada pajak, mungkin ini sekitar 200 ribuan. Setahun ya, teman-teman, bukan 1 bulan. Jadi masanya panjang gitu. Teman-teman bisa beli setahun, bisa beli 2 tahun, terserah. Kemudian setelah domain, ini kita lihat harga atau server hosting selama 1 tahun ke depan. Nah, kalau hosting, saya biasanya pakai yang dari luar negeri dengan alasan supportnya yang lebih cepat, lebih mantep gitu. Selain dari isi dan performanya. Nah, yang murah ada, yang mahal juga banyak gitu ya. Kalau lah rata-rata di sini ditaruh harga $3,74, sekitar 50 ribu sebulan. Berarti kalau selama 2 bulan teman-teman harus menyisihkan uang untuk beli server sebesar 600 ribu rupiah. Ya, jadi kurang lebih dari yang tadi sudah 700 ribu rupiah untuk domain dan server saja selama 1 tahun. Kalau WordPress ini gratis dia. Kalau WordPress yang self-hosted itu gratis, bisa dipakai, di-download, nggak bayar gitu. Yang bayar itu adalah domain dan servernya. Nah, yang tidak kalah penting adalah skillnya. Ini yang agak teman-teman harus effort, meluangkan waktu belajar membuat website. Jadi kalau asumsi jasa di luar itu 1,5 juta atau 2 juta, ya sama dengan harga jasa ini. Karena kalau modalnya itu tadi sekitar 700 ribuan untuk membuat sebuah domain atau membeli sebuah, dan untuk membeli sebuah server dan sebuah domain. Baru sisanya adalah skill. Skill pun itu tidak sembarangan gitu ya. Jadi harus tahu yang dia bisa membuat landing page seperti ini. Ini bagus banget kalau orang masuk itu dia akan langsung, oh oke, ini cakep nih gitu. Jadi pilihan pertama lah. Jadi poinnya di sini adalah landing page itu adalah mewakili perusahaan kita atau mewakili kita di online, proposal gitu ya. Jadi semakin bagus proposal atau presentasinya, maka kepercayaan konsumen terhadap kita juga akan meningkat, tidak ada ragu lagi gitu. Beda halnya kalau misalkan artikelnya seperti ini, orang mungkin masih ragu karena bisa dibuat sama orang banyak, bisa sembarangan gitu. Tapi kalau model yang seperti ini, yang profesional, tidak semua orang bisa melakukan, dan kalaupun bisa, ini pasti berbayar atau harganya mahal. Hukum alam kalau yang seperti ini. Baik, kita kembali ke materi. Yang tadi blogger.com, WordPress, dan Berdu dan lain-lain yang sifatnya gratis itu ada keterbatasan, tapi bisa dipakai gitu ya. Kemudian ada lagi satu lagi yang mungkin yang bisa dipaksakan, itu adalah Instagram.com. Jadi iklannya itu langsung ke Instagram. Contohnya ada di sini. Nah, ini iklan bersponsor, dia langsung ke Instagram.
dan yang dibuka adalah masuk ke akun Instagramnya gitu. Ini juga boleh, tidak menyalahi aturan, tapi nanti di Google Ads-nya, di iklannya akan ada kesulitan untuk optimasi, untuk pelacakan dan lain-lain. Jadi untuk awal oke lah silahkan gitu, tapi kalau lebih jauh, apalagi misalkan iklan berbayar sudah menghasilkan, nanti bagusnya kalau semuanya dibikin yang profesional seperti itu. Kemudian dari persiapan website tadi kan banyak gitu ya poin-poinnya. Selanjutnya adalah mulai kita menyiapkan akun iklan. Nah, akun iklan itu dia gratis, bisa dibuat sama siapa aja selama teman-teman punya akses ke Gmail. Jadi seperti ini, nanti cari Google Ads gitu ya, Google Ads, dan muncul bersponsor iklan, kemudian ini bisa diklik buat daftar seperti daftar email biasa, itu simpel banget. Jadi Google Ads itu bikinnya gratis, Pak. Bikin gratis sampai dengan punya akun. Nanti yang berbayar itu adalah ketika settingan iklan sudah berjalan. Dan hati-hati, nah, banyak jebakan Batman yang kalau kita spend atau masukin uang banyak di hari pertama pada saat setup, itu bisa jadi habis. Jadi bagian sini harus hati-hati, teman-teman harus pelajari dulu. Nah, yang ini tidak akan dibahas di sini, cuma clue-nya adalah hati-hati aja. Dibahas di materi berikutnya. Kemudian setelah akun iklan, nanti juga harus disiapkan metode pembayaran. Ada yang punya kartu kredit, ada yang tidak. Kalau misalkan ini tidak ada, berarti teman-teman opsi kedua adalah GoPay. GoPay pun kalau tidak ada, opsi ketiga adalah virtual kartu kredit. Nah, virtual kartu kredit ini daftar dulu di pihak ketiga yang menyediakan jasanya. Kalau kami biasanya bikin di sini. Ini adalah startup lokal yang dia menyediakan fitur virtual credit card. Jadi sistemnya top up. Sistem top up ketika kita isi kartu ini gitu ya, 100.000, 200.000 baru nanti bisa ditarik untuk dijadiin deposit ke akun iklan. Nah, setelah persiapan-persiapan tadi, kemudian setelah persiapan-persiapan yang tadi, kita mulai untuk menyusun iklan. Nah, untuk menyusun iklan, materinya itu tidak sedikit. Jadi, akan kita pecah-pecah jadi konten yang mungkin ke depan akan kita bahas satu persatu, satu poin gitu. Ini banyak banget. Karena di sini udah masuk ke area teknis gitu, harus praktek, harus dilihatin bagaimana cara bikin iklan di penelusuran misalkan, supaya iklan tayang di Google Maps seperti ini caranya gimana, atau mau tampil di penelusuran aja itu bagaimana. Kemudian targeting lokasi, misalkan kita hanya ingin muncul di radius 2-3 km saja, itu juga bagaimana caranya. Nah, itu di detail, di teknis, di bagian yang ini. Dan ini berbayarnya bagaimana Kang gitu, bagaimana berbayarnya itu setiap klik yang didapat dari luar, entah itu dia yang klik telepon, klik situs web, kemudian klik lokasi, lihat di sini, itu berbayar. Berapa? Bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 3.000, tergantung dari bisnisnya. Ada yang murah, ada yang mahal gitu. Untuk ngecek harga murah dan mahalnya, di Google juga sudah ada namanya keyword. Ada keyword planner yang ini nanti kita bisa tahu per kata kunci yang mau kita pakai itu berapa rupiah harganya. Baik, sudah sekitar 20 menit video ini. Sampai di sini dulu, nanti kita akan coba lanjutkan di materi berikutnya. Jika masih kurang jelas, silahkan diulangi ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.